Soal nomor 6, hitung semua nilai X yang memenuhi kondisi berikut ini. Untuk bagian A, semua bilangan real yang jaraknya ke 0 adalah 10. Jadi pertama kita buat garis bilangan. Di sini 0, di sini adalah 10, dan di sini adalah minus 10. Ini jaraknya 10, dan ini juga jaraknya 10. Jadi yang tanda min di sini cuma arahnya saja. Jadi kalau kita buktikan ke dalam definisi, misalkan di sini 10, kalau dibuat mutlak maka nilainya adalah 10. Ya. Dan yang kedua, kalau nilai minus 10 dibuat mutlak maka nilainya juga adalah 10. Nah, ini adalah pembahasan untuk yang bagian A. Dan sekarang yang bagian B, semua bilangan real yang jaraknya dari 4 adalah kurang dari 6. Semua bilangan real yang jaraknya dari 4 adalah kurang dari 6. Jaraknya dari 4. Jadi kalau kita kerjakan yang bagian B, kita buat garis bilangan. Di sini titik 0, di sini titik 4. Dan dari soalnya dikatakan kurang dari 6 ya, kurang dari 6. Jadi kurang dari 6 dari 4 itu ke kanan. Kalau 6 langkah ke kanan dari 4, berarti di sini adalah 10. Karena kurang dari 6 berarti 10-nya tidak terbawa. Jadi yang terpenting dari 4 sampai hampir mendekati 10. Ini kalau arahnya ke kanan. Dan kalau arahnya ke kiri, kita bergerak 6 langkah dari 4 ke 0 saja udah 4 langkah, berarti di sini ada minus 2. Berarti di sini yang minus 2-nya juga tidak terbawa. Nah, jadi seperti itu. Jadi nilai X-nya bisa antara di sini berarti nilai X-nya ya. Di sini nilai X-nya berarti X di sini harus lebih kecil dari 10, tapi X-nya lebih besar dari min 2. Dan di sini X-nya adalah bilangan real. Jadi yang termasuk bilangan real di sini bisa bilangan bulat, positif, negatif, ataupun bilangan desimal. Jadi seperti ini untuk pembuktian yang bagian B. Soal nomor 7, level hemoglobin normal pada darah laki-laki dewasa adalah antara 13 dan 16 gram ya, antara 13 dan 16. Berarti 13 dan 16-nya tidak terbawa. Jadi artinya di sini itu sudah ditunjukkan range hemoglobin normal pada darah laki-laki. Jadi kita bisa menentukan simpangan ya, simpangan dari level hemoglobinnya. Jadi kalau kita buat di sini garis bilangan, di sini 13, ini adalah titik 13, yang ini 16, dan pas tengahnya itu adalah level hemoglobinnya. Jadi jarak dari 13 ke level hemoglobin itu sama dengan dari jarak 16 ke hemoglobin. Jadi kalau di 13 sampai ke 16 itu adalah 3 ya, 16 kurangi 13 itu adalah 3, terus dibagi 2, berarti ini adalah nilainya 1,5. Nah, ini 1,5. Jadi simpangannya di sini adalah 1,5. Jadi bisa level hemoglobinnya itu ditambah 1,5, dan level hemoglobinnya di sini bisa juga dikurangi 1,5. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya di sini adalah nyatakan dalam suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang merepresentasikan level hemoglobin normal untuk laki-laki dewasa. Di sini berarti yang harus kita buat adalah kalimat matematikanya dalam bilangan mutlak. Jadi seperti ini. Jadi level hemoglobinnya di sini dikurangi, sebentar ini kurang rapih. Level hemoglobin di sini dikurangi. Sekarang kita cari tentukan titik di sini adalah berarti tinggal 13 ditambah 1,5 itu sebesar 14,5 ya, 14,5. Jadi dikurangi 14,5. Nah, ini harga mutlak lebih kecil, lebih kecil dari 1,5. Nah, ini adalah kalimat matematikanya dalam bilangan mutlak untuk merepresentasikan level hemoglobin normal untuk laki-laki dewasa. Dan sekarang untuk yang bagian B, ini bagian A ya.
Jadi yang bagian A di sini simpangannya adalah 1,5 ya, simpangannya 1,5. Level hemoglobinnya adalah 14,5. Dan ini adalah kalimat matematikanya seperti ini. Dan untuk B, tentukan level hemoglobin yang merepresentasikan level hemoglobin yang tidak normal untuk laki-laki dewasa. Di sini untuk level hemoglobinnya terletak antara 13 dan 16. Artinya 13 dan 16 di sini tidak terbawa. Jadi kalau dibuat garis bilangan di sini, nah kalau kita buat garis bilangan, 13-nya tidak terbawa ini. Dan 16-nya juga tidak terbawa. Kalau jarak dari antara 13 dan 16 ini adalah normal. Ini yang normal ya, bagian yang normal. Dan sekarang yang tidak normal berarti arahnya ke sini. Dan ini ke sini. Jadi bisa kita lihat untuk level hemoglobin yang tidak normal berarti yang tidak normal ya. Yang tidak normal jadi kita tulis tidak TDK normal ya. Yang tidak normal di sini. Jadi bukan antara ya. Yang pertama level hemoglobinnya itu lebih kecil sama dengan 13. Nah ini yang ke satu. Dan yang kedua, level hemoglobinnya itu lebih besar dari 16. Nah ini seperti ini ya. Jadi yang pertama lebih kecil sama dengan 13. Dan yang kedua lebih besar sama dengan 16. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini ya, seperti ini. Jadi kita gabungkan yang bagian ini dan bagian ini ya. Jadi yang bagian antara 13 dan 16 tidak terbawa. Nah ini jawabannya. Soal nomor 8, berdasarkan definisi atau sifat, buktikan mutlak A kurangi B lebih kecil sama dengan A plus B. Di sini kita buat kondisi. Jadi kita harus cek beberapa kondisi untuk membuktikan rumus ini. Ya, untuk membuktikan pernyataan ini. Sekarang misalkan kita buat A lebih besar dari 0, B juga lebih besar dari 0. Ya, kita buat A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan A lebih besar dari B. Kita buat seperti ini. Jadi misalkan kita buat A-nya adalah 3 ya. Kita buat A-nya 3. Dan B kita buat 2 ya, kita buat 2 dan kita masukkan ke persamaan. Nah yang ini, jadi kalau di sini A kurangi B itu lebih kecil sama dengan A ditambah B. Kita buktikan apakah betul. Sekarang A nya adalah 3, jadi 3 dikurangi 2 lebih kecil sama dengan 3. Ini salah tulis. Nah 3 ditambah 2. Jadi kalau dijumlahkan yang ini menjadi 1 ya. Harga mutlak dari 1 itu 1. Nah yang ini 5. Harga mutlak dari 5 adalah 5. Jadi terbukti 1 lebih kecil dari 5. Untuk kondisi yang ini betul ya. Untuk kondisi yang A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan A lebih besar dari B. Sekarang untuk yang masih kondisi yang ini kita buat A lebih kecil dari B. Kita buat A nya lebih kecil dari B. Nah untuk kondisi ini. Jadi misalkan A nya kita buat 2 ya. A nya sama dengan 2 dan B nya sama dengan 3. Kita masukkan ke bentuk pernyataannya adalah A min B. Di sini lebih kecil sama dengan A plus B. Kita masukkan A min B. Di sini A min B. Berarti 2 kurangi 3 menjadi min 1. Dan mutlak dari min 1 itu adalah 1. Sekarang yang kita masukkan ke sini A plus B ya. A plus B. Jadi kita jumlahkan 2 tambah 3 itu 5. 2 tambah 3 itu 5. Berarti 1 lebih kecil dari 5. Berarti untuk kondisi yang ke-1 ini bisa terpenuhi ya, untuk kondisi yang ke-1. Dan sekarang kita buat kondisi yang kedua. Kita buat kondisi kedua. Tadi A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0. Sekarang kita buat A dan B nya lebih kecil dari 0.
A dan B-nya lebih kecil dari 0, A-nya lebih besar dari B, A-nya lebih besar dari B. Jadi kalau kita buat garis bilangan, di sini 0, di sini A-nya, dan ini B-nya. Jadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil ya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, maka A-nya ada di sebelah kanan B. Jadi seperti ini. Dan kita buat misalkan A-nya adalah sama dengan -1, B-nya adalah -2. Kita buktikan seperti ini. A-nya -1, B-nya -2. Kita masukkan ke mutlak A kurangi B lebih kecil sama dengan A plus B. Sekarang kita jumlahkan untuk yang A kurangi B. A kurangi B, A-nya adalah -1 ya. A-nya adalah -1 dikurangi B-nya -2. Nah, jadi ada dua tanda. Kalau ada dua tanda berarti ini menjadi positif, yang ini menjadi positif. Terus A plus B, A-nya -1, B-nya adalah -2. -2 kali plus jadi -2. Nah, jadi seperti ini. Ini sama saja dengan -1 ditambah 2. Ini mutlak lebih kecil sama dengan yang ini, -1 kurangi 2 adalah -3. Nah, 1 dikurangi 2 adalah 1. Jadi 1 mutlak 1 lebih kecil sama dengan mutlak -3. Maka jawabannya adalah mutlak 1 adalah 1 lebih kecil sama dengan mutlak 3 adalah -3 adalah 3. Jadi untuk A lebih kecil dari B, A lebih besar ya, A lebih besar dari B, ini terpenuhi untuk kondisi yang kedua. Dan sekarang kita buktikan untuk kondisi yang B lebih besar dari A. Kita buat B yang lebih besar dari A. Jadi dibalik. Tadi A-nya yang -1, sekarang anggap yang B-nya adalah yang -1. Dan A-nya adalah yang -2. Kita masukkan ke persamaan mutlaknya adalah A kurangi B lebih kecil sama dengan, di sini mutlak dari A plus B. Kita masukkan A-nya adalah -2 dikurangi B-nya adalah -1 ya. Sebentar, tadi B-nya ya, B-nya sekarang yang -1 lebih kecil sama dengan A-nya -2, B-nya -1 kita masukkan. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita jumlahkan -2, yang ini menjadi plus, yang ini menjadi plus ya, karena min kali min. Jadi -2 ditambah 1, -2 tambah 1 adalah -1. Ini mutlak lebih kecil sama dengan, sekarang yang kita jumlahkan ini, -2 kurangi 1 adalah -3. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau mutlak -1 adalah 1 lebih kecil sama dengan yang ini menjadi 3. Jadi untuk kondisi yang kedua ini terpenuhi juga untuk kondisi yang kedua. Dan sekarang kita buat kondisinya yang ketiga ya. Kita cek untuk kondisi yang ketiga. Misalkan di sini tadi A-nya lebih besar dari 0, sekarang kita buat A lebih kecil dari 0. Tapi B-nya lebih besar dari 0. Nah, ini kondisinya seperti ini. Kalau A lebih kecil dari 0 berarti, dan B-nya lebih besar dari 0, otomatis A lebih kecil dari B. Ini otomatis akan seperti ini. Sekarang kita buktikan. Di sini adalah A min B. Nah, lebih kecil sama dengan di sini A plus B. Dan karena di sini dikatakan A lebih kecil dari 0, kita anggap A-nya -1. Kita buat asumsikan A-nya -1 dan B-nya kita asumsikan angka 2 saja. Jadi kita masukkan di sini A-nya -1, B-nya adalah 2 ya, B-nya 2. Jadi di sini tulis jadi -2. Lebih kecil sama dengan di sini A-nya -1 ditambah B-nya 2. Sekarang kita perhatikan. -1 kurangi 2 adalah -3. Ini mutlak dari -3 lebih kecil sama dengan -1 ditambah 2 adalah 1. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan mutlak dari -3 itu adalah 3. Dan lebih kecil sama dengan mutlak dari 1 adalah 1. Ternyata 3 dikatakan lebih kecil dari 1. Berarti yang ini salah. Jadi untuk kondisi
seperti ini kita harus cek ya, kita harus cek satu persatu kondisinya untuk memastikan apakah pernyataan ini betul atau salah. Jadi jawabannya untuk soal nomor 8 di sini, berdasarkan definisi atau sifat, buktikan A min B lebih kecil sama dengan dari A plus B. Ini salah ya. Nah, ini jawabannya jadi salah. Soal nomor 9, gambarkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear berikut ini dengan memanfaatkan garis bilangan. Untuk yang A, kita perhatikan, kita kerjakan yang bagian A. Di sini ada X plus 2, di sini ada X plus 2 lebih besar sama dengan 0, maka yang ini menjadi X-nya lebih besar sama dengan min 2. Dan X-nya akan masih menghasilkan nilai positif di bagian X plus 2 kalau X di sini, kalau X di sini lebih kecil dari min 2 dan jika yang X plus 2 nya kita kalikan dengan min. Jadi X plus 2 nya kita kalikan dengan min. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini akan masih menghasilkan nilai positif. Sekarang kita perhatikan untuk, jadi di sini kondisi ke-1, kondisi keduanya ya, untuk yang persamaan ke-1 ini kita anggap sebagai persamaan ke-1. Dan sekarang untuk persamaan keduanya di sini X min 1, X min 1 kita buat menjadi lebih besar sama dengan 0, maka X lebih besar sama dengan 1. Dan X-nya lebih kecil dari 1, maka yang ini tinggal kita kalikan dengan min. Jadi X min 1 di sini ya, tinggal kalikan dengan min. Ini kondisi kedua ke-1 dan kedua untuk persamaan yang kedua. Dan kita masuk ke soal. Di sini soalnya adalah 4 ya, lebih kecil dari mutlak dari X plus 2 ditambah mutlak dari X min 1 lebih kecil dari 5. Sebelumnya kita buat dulu garis bilangan. Pembatasnya di sini adalah angka min 2 ya, min 2 dan 1 ya, yang ini 1, yang ini min 2, bagian ini min 2. Jadi 1 di sini. Nah, ini 1. Jadi di sini ada 3 domain, 1, 2, 3. Jadi ada 3 domain atau daerah asal. Sekarang kita proses untuk domain ke-1. Domain ke-1 berarti arahnya ke sini. Berarti untuk X lebih kecil dari min 2. Untuk lebih kecil dari min 2 berarti kita tinggal ambil yang ini. Jadi yang kondisi kedua. Kondisi kedua ya. Nah, ini kondisi keduanya. Jadi ambil tinggal kali yang min. Jadi kita masukkan ke persamaan. Jadi 4 di sini 4 lebih kecil dari X-nya kita kalikan dengan min, jadi min X min 2 ditambah yang ini juga kita kalikan dengan min karena harus lebih kecil dari min 2, sedangkan yang di sini kan batas paling besarnya adalah 1. Jadi ditambah yang ini kalau kalikan min jadi X dikali min jadi min X, min 1 kali min jadi plus 1 lebih kecil dari 5. Kita sederhanakan, min X dengan min X jadi min 2X. Min 2 dengan 1 menjadi min 1. Ini lebih kecil dari 5. Berarti di sini 4. Di sini min, sebentar. Kita hilangkan dulu min 1-nya dengan menggunakan plus 1. Kita hilangkan. Jadi gunakan plus 1. Jadi di sini tinggal min 2X. 5 tambah 1 jadi 6. Jadi semua ruas kita tambah 1. Yang ini menjadi 5 ya, yang ini menjadi 5, ini menjadi X. Nah, karena di sini dibagi dengan min 2 supaya X-nya memiliki konstanta 1, berarti tandanya berubah menjadi seperti ini. Jadi seperti ini, 6 bagi min 2 adalah min 3, 5 bagi min 2 adalah min 5/2. Dan ini kita bisa tulis ulang menjadi X lebih, nah jadi seperti ini. X lebih kecil dari min 5/2 dan X lebih besar dari min 3. Coba kita perhatikan untuk X
Di kondisi ke-1 itu X-nya itu harus lebih kecil dari min 2. Dan sekarang X-nya ada di antara min 3 dan min 5/2. Min 5/2 itu adalah min 2,5. Jadi untuk yang ini min 2,5 di antara min 2,5 sampai 3 berarti misalkan min 2,6. Nah, misalkan min 2,6 ternyata lebih kecil dari min 2 kan. Nah, berarti yang ini masuk himpunan penyelesaian untuk kondisi ke-1. Sekarang kita masuk untuk kondisi yang kedua. Kita masuk untuk kondisi yang kedua, di mana nilainya di antara X-nya itu harus lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 1. Nah, ini kondisinya. Berarti untuk X plus 1, nah ini tidak mengalami perubahan. Tapi untuk X min 1 karena masih lebih kecil dari 1, ini berarti masih dikali min. Yang ini dikalikan min. Jadi kita tulis ulang soalnya. 4 lebih kecil dari harga mutlak X plus 2 ditambah mutlak dari X min 1, nah lebih kecil dari 5. Jadi untuk kondisi yang X plus 2 ini tetap nilainya. Jadi yang ini 4 lebih kecil dari X plus 2, dan yang ini tetap dikali min. Jadi kalikan dengan min, X kali min jadi min X, min 1 kali min jadi plus 1. Ini lebih kecil dari 5. Perhatikan ini dengan ini habis. X dengan min X habis, ini menjadi 3. 3 lebih kecil dari 5, tapi di sini 3 lebih besar dari 4. Berarti untuk bagian yang kedua himpunan penyelesaiannya tidak ada. Sekarang kita masuk ke himpunan penyelesaian yang ketiga. Kita masuk di sini saja. Ini himpunan penyelesaian yang ketiga. X-nya harus lebih besar dari 1. Karena lebih besar dari 1, maka posisi untuk kita tulis dulu soalnya 4 lebih kecil dari mutlak X plus 2 ditambah X min 1 lebih kecil dari 5. Jadi posisi ini dan posisi ini tidak berubah, ya, tidak berubah. Berarti yang ini nilainya menjadi X plus 2 dan yang ini menjadi X min 1. Jadi tidak berubah. Nah, jadi seperti ini. Ini kita jumlahkan. X ditambah X itu 2X. 2 ditambah min 1 itu adalah 1. Di sini ada 5, berarti di sini 4. Dan ini angka 4. Ya, angka 4-nya. Nah, ini angka 4. Kita hilangkan plus 1 dengan menggunakan min 1. Jadi yang ini tinggal 2X. Berarti kalau yang ini dikurangi 1, berarti yang 5 juga kurangi 1. Ini menjadi 4. Dan 4 juga kurangi 1, ini menjadi 3 ya. Ini menjadi 3. Berarti yang ini kita masukkan, kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 itu 2. Dan 3 dibagi 2 itu 3/2. Sekarang posisinya di sini harus X lebih besar dari 1. Kita perhatikan nilai X di sini paling kecilnya juga 3/2, 1,5. Ya, paling kecilnya juga. Dan di sini harus lebih besar dari 1. Berarti yang ini memenuhi syarat ya. Yang ini memenuhi himpunan penyelesaian. Jadi ada 2 yang kita simpulkan. Yang satu adalah min 3 lebih kecil dari X ya. Min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari min 5/2. Ini himpunan penyelesaiannya. Dan yang kedua adalah 3/2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Nah, untuk kondisi seperti ini jadi tinggal digabungkan saja. Jadi ini untuk himpunan ke-1-nya, himpunan penyelesaian ke-1, gabungkan dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Seperti itu jawabannya. Sekarang untuk yang bagian B, kita perhatikan X min 2 ini mutlaknya lebih kecil sama dengan mutlak dari X plus 1. Ya, di sini untuk mengerjakan soal yang ini sebenarnya kita bisa gunakan ya, kita kuadratkan
di ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi sama-sama menghasilkan nilai positif. Jadi kalau kita kuadratkan, X min 2 dikuadratkan itu menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Lebih kecil sama dengan X plus 1 kalau kita kuadratkan menjadi X kuadrat plus 2X plus 1. Ini coret habis. Yang 2X kita pindah ke kiri dan yang 4 kita pindahkan ke kanan. Jadi di sini kita tulis min 4X min 2X lebih kecil sama dengan 1, yang ini tetap kurangi 4. 4-nya yang ini kita pindah ya, yang plus 4 kita pindah ke kanan menjadi min 4. Ini menjadi min 6X lebih kecil sama dengan 1 dikurangi 4 adalah minus 3. Berarti sekarang kita buat variabel X-nya dengan konstanta 1. Di sini ada min 6. Jadi supaya min 6 jadi 1 berarti harus dibagi dengan min 6 lagi. Berarti yang ini tetap X. Karena pembaginya adalah minus, berarti yang tanda lebih kecil sama dengannya berubah menjadi seperti ini. Lebih besar sama dengan. Sekarang yang min 3 dibagi min 6. Sama saja dengan 3/6. Atau kita tulis X lebih besar sama dengan setengah. Nah, X-nya lebih besar sama dengan setengah. Terus kita coba buktikan. Apakah kalau X lebih besar sama dengan setengah, itu akan masuk ke dalam persamaannya betul atau tidak ya? Kita masukkan ke sini X min 2. Di sini kita masukkan X plus 1. Nah, karena di sini tandanya lebih besar ya, lebih besar dari setengah. Jadi kalau tanda lebih besar dari setengah, misalkan kita ambil angka 2. Kita ambil angka 2 ya. Contohnya kita masukkan angka 2. 2 kurangi 2 ini jadi 0. Nah, apakah betul? Coba kita masukkan di sini 2 ditambah 1. Ini jadi 3. 0 lebih kecil dari 3. Nah, ini coba kita masukkan lagi angka 4. Kalau 4 kurangi 2 adalah 2. Dan ini 4 tambah 1 adalah 5. Masih juga lebih kecil. Jadi himpunan penyelesaian untuk B, yaitu himpunan penyelesaiannya, nah, X lebih besar sama dengan setengah, di mana X ini bisa menggunakan anggota dari bilangan real ya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Soal nomor 9 bagian C, di sini mutlak X ditambah X plus 1 lebih kecil dari 2. Sekarang yang mutlak X, nah ini pasti nilainya menjadi X ya, menjadi X. Nanti ditambah, ini untuk kondisi yang ini, ini untuk kondisinya, jadi perhatikan yang X plus 1, ini menjadi lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan min 1. Kita bisa tulis menjadi seperti ini. Kalau yang ini kita kalikan min. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada dua kondisi untuk X plus 1 dan min kali X plus 1. Nah, jadi kita langsung saja kerjakan ya. Misalkan kita gunakan dulu kondisi yang pertama, X plus 1. Dan perhatikan dulu di sini ada batasannya dari min 1. Jadi kalau kita buat garis bilangan, di sini ada min 1. Nah, sekarang di sini ada kondisi ke-1 dan ada kondisi kedua. Kondisi ke-1 berarti kita langsung kerjakan di sini kondisi ke-1 untuk X lebih kecil dari min 1. Nah, berarti yang ini X. Sekarang X plus 1. Karena di sini X-nya lebih kecil dari min 1, berarti kita gunakan yang ini. Ya, kita gunakan yang dikali min. Jadi saya tulis ulang di sini jadi X. Yang ini kita kalikan dengan min. Jadi min X plus 1 kali min jadi min 1 lebih kecil dari 2. Perhatikan ini habis. Berarti tinggal min 1 lebih kecil dari 2. Ini pernyataan yang betul. Jadi untuk kondisi pertama, ini himpunan penyelesaiannya betul.
Jadi min 1 lebih kecil dari 2. Jadi kondisinya adalah X lebih kecil dari min 1. Dan sekarang untuk yang kondisi kedua. Kondisi kedua soalnya kita tulis ulang. Di sini plus ya. Jadi harga mutlak dari X plus 1 lebih kecil dari 2. Kondisi kedua yang ini kita ambil yang tetap. Ini X. Jadi di sini adalah X plus 1 lebih kecil dari 2 ya. Jadi yang ini kita jumlahkan, X dengan X menjadi 2X. Di sini plus 1 lebih kecil dari 2. Kita pindahkan plus 1-nya ke ruas kanan. Jadi 2X lebih kecil dari 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 adalah 1. Jadi di sini adalah 2X. Jadi X lebih kecil dari setengah. Nah, X-nya lebih kecil dari setengah. Kalau misalkan X-nya lebih kecil dari setengah, coba kita ganti X-nya dengan 0. Di bagian yang ini, kita ganti dengan 0. Berarti yang kalau ganti dengan 0 yang ini habis. 0 ditambah 1 adalah 1 ya. Jadi 1 lebih kecil dari 2. Jadi yang bagian posisi kedua juga yang ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi untuk yang kita buat garis bilangan tadi min 1 ya harus lebih kecil dari min 1 juga, yang ini sudah betul. Dan sekarang ambil yang ini, X lebih kecil dari setengah. Misalkan di sini 0 dan di sini adalah setengah. Nah, ini ke sini. Jadi kalau kita gabungkan antara X lebih kecil dengan min 1 X lebih kecil dari min 1 dan X lebih kecil dari setengah. Nah, kalau kita tarik berarti di sini daerah jawabannya yang ini. Jadi kalau kita gabungkan ya, jadi kita gabungkan antara X lebih kecil dengan min 1 gabungkan dengan X lebih kecil dari setengah. Nah, ini jadi kita dapatkan jawabannya seperti ini. Jadi cari himpunan penyelesaian untuk X lebih kecil dari min 1 digabung dengan X lebih kecil dari setengah. Jadi jawabannya seperti ini. Untuk soal nomor 10 diketahui fungsi fx 5 min 2x 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6. Ini daerah domainnya ya. Tentukan nilai M sehingga fx lebih kecil dari M dan P sehingga fx lebih besar dari P. Untuk soal seperti ini, jadi kita lebih baik masukkan angka-angka ini ke dalam bentuk persamaannya ya, ke dalam fx-nya. Jadi misalkan di sini angkanya antara 2 sampai 6 ya, dari 2 sampai 6 bukan antara. Dari 2 sampai 6. Jadi kalau kita masukkan x-nya sama dengan 2, maka fx-nya itu kita anggap y di sini sama dengan, kita ganti dengan 2 x-nya. Jadi 5 dikurangi 2 kali 2 itu 4. 5 kurangi 4 itu adalah 1. Sekarang kita masukkan x-nya sama dengan 3. Berarti y-nya sama dengan min 2 kali 3 itu min 6. 5 kurangi 6 itu min 1. Jadi kalau yang ini dimutlakkan nilainya 1 ya, kalau dimutlakkan. Jadi mutlak dari ini, kalau yang bagian y kita mutlakkan, maksudnya kita mutlakkan yang ini. Nah, jadi saya tulis ulang seperti ini. Nah, jadi ini mutlak 1 ya. Jadi ini nilainya 1. Nah, sekarang yang ini kalau kita mutlakkan ini, maka nilainya menjadi 1 juga ya, dengan cara yang sama seperti ini. Terus kalau x-nya kita masukkan 4. Min 2 kali 4 itu min 8. 5 kurangi 8 berarti min 3. Dan kalau dimutlakkan menjadi positif, ini menjadi 3. Sekarang kalau x-nya pakai 5. Berarti min 2 kali 5 itu min 10. 5 kurangi 10 adalah min 5. Ini min 5. Dan mutlaknya menjadi 5. Terus kalau x-nya pakai 6, nah maka y-nya sama dengan 2 kali 6 itu 12 ya. 5 kurangi 12 itu min 7. Nah
Jadi mutlaknya jadi 7. Dan sekarang kalau ditanyakan mutlak dari fx, di sini fx lebih kecil sama dengan m, dan kita sudah tahu, perhatikan untuk fx itu adalah bagian yang y-nya ya. Bagian y itu skalanya adalah dari 1 sampai 7. Jadi angka terbesar adalah angka 7, angka terkecil adalah angka 1. Jadi untuk fungsi seperti ini, karena harus lebih kecil sama dengan m, nih, lebih kecil sama dengan m, maka nilai m-nya di sini itu, nilai m-nya ini harus lebih kecil sama dengan m. Berarti ini bisa ditulis seperti ini. Fx, di sini fx yang seperti ini lebih kecil sama dengan m. Berarti m-nya itu adalah angka terbesar di sini adalah angka 7. Jadi fx di sini seperti ini harus lebih kecil dari 7. Tapi paling kecil adalah angka 1. Angka 1 ya. Udah berarti lebih besar sama dengan 1. Nah, ini ya. Dan sekarang untuk fx, ini harga mutlak ya, fx itu lebih besar sama dengan p. Perhatikan angka terbesarnya adalah angka 7. Berarti harus lebih besar dari 7 ya, yang ini fx-nya. Jadi ya sudah saja, yang ini fx-nya kita tulis lebih besar sama dengan 7. Selama di sini bisa saja x-nya kita anggap sebagai anggota dari bilangan real ya, dari bilangan real. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau f-nya fx lebih besar sama dengan p ya, lebih besar sama dengan p, berarti karena nilai tertingginya 7, berarti ya lebih besar sama dengan 7. Jadi baik, ini jawaban untuk soal nomor 10.